Saudara, pelaku penodongan terhadap pengemudi taksi online di tol dalam kota Tomang ditangkap di apartemen di kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut polisi, pelaku bukanlah anggota Polri. Petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap penodong sopir taksi online. Ini adalah visual penangkapan yang diambil oleh pihak kepolisian. Pelaku ditangkap polisi dengan tidak melakukan perlawanan. Kurang dari 24 jam, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat telah meringkus pelaku koboi jalanan yang turut melakukan pemukulan terhadap pengemudi taksi online di eksit tol Tomang, Jakarta Barat. Pelaku bernama David Yulianto, yang kini berusia 32 tahun, diringkus di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang pada Jumat sore. David dipastikan bukan anggota Polri dan berprofesi sebagai karyawan swasta. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menggunakan plat dinas Polri agar terhindar dari aturan ganjil genap. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita plat dinas polisi yang setelah diperiksa penyidik merupakan plat palsu. Pistol yang digunakan pelaku untuk mengancam korban turut disita polisi. Senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban ini masih akan kita lakukan pendalaman, ya. Yang bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022 yang bersangkutan membeli beserta kar ini dengan harga 3,5 juta. Ini membeli dari seseorang bernama E. Ya, ini masih kita akan dalami. Kedua, plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E. Sebelumnya, beredar video terkait aksi arogan seorang pria yang mengancam dan menganiaya sambil membawa pistol ke arah pengemudi taksi online. Pelaku diduga tersinggung karena disalip sopir taksi online. Korban pun langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan membawa bukti berupa video penganiayaan yang direkam penumpang. Ada celah karena macet, di situ ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah, saya ke kiri lagi balik ke semula, sama dia langsung dipotong lagi. Di situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol di mobil itu. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV. Kita menuju ke Polda Metro Jaya bersama jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang sudah ada di sana. Triksi, apakah pelaku resmi ditahan oleh polisi? Ya, Mercy dan juga saudara, memang pelaku saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya, mengingat statusnya juga sudah menjadi tersangka, dan untuk proses kasus ini sendiri juga sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah ditetapkannya David Yulianto yang berusia 32 tahun ini sebagai tersangka pasca ditangkapnya pada Jumat sore di salah satu apartemen di kawasan BSD Serpong. Kalau melihat dari press conference kemarin yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo, maksud kami, ada dua hal yang sebenarnya difokuskan untuk pendalaman lebih lanjut. Karena saat ini juga masih dilakukan pendalaman setelah prosesnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Yang pertama adalah terkait dengan motif dari pelaku ini untuk meminta dibuatkan plat nomor kendaraan palsu dan juga membeli senjata. Sudah dijabarkan kemarin dalam press conference bahwa terkait kepemilikan plat palsu ini juga sudah dikuak begitu ya, bahwa peruntukan plat nomor polisi itu bukan untuk kendaraan sedan Mazda yang memang digunakan pelaku pada saat terjadi peristiwa koboi jalanan begitu ya, yang dikatakan di dalam jalan tol Tomang. Ini bukan diperuntukkan untuk kendaraan tersebut, melainkan kendaraan nomor polisi
10011 Romawi 7 ini diperuntukkan untuk kendaraan jenis Toyota Kijang tahun 2003 dan milik Polda Metro Jaya. Memang disampaikan bahwa pelaku ini mendapatkan plat nomor yang sudah dibuat oleh seseorang yang berinisial E, lalu kemudian ini dikirimkan kepada pelaku pada tahun 2022. Jadi kepemilikannya ini sudah sejak tahun 2022. Kalau secara detail untuk plat nomornya sendiri ini baru diberikan pada bulan Agustus, sementara untuk senjata airsoft gun begitu ya sudah diterimanya sejak bulan April maupun juga bulan Mei. Itu setidaknya yang disampaikan dari hasil BAP sementara pada saat pelaku sudah ditangkap kemarin dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Itu setidaknya yang disampaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan mendalami terkait proses jual beli plat palsu, termasuk juga airsoft gun, termasuk juga pelaku atau termasuk juga pemasok maksud kami yang memberikan plat palsu dan juga airsoft gun tersebut, karena disampaikan oleh keterangan dari pelaku bahwa dirinya mendapatkan keduanya ini dari seseorang yang berinisial E. Tentu ini akan menjadi pendalaman, mengingat juga seseorang yang berinisial E ini disampaikan oleh pelaku dan juga sudah ada transaksi seperti halnya dengan transaksi airsoft gun yang memberikan dana hingga 3,5 juta rupiah untuk mendapatkan pistol airsoft gun, senjata airsoft gun tersebut. Padahal sebenarnya untuk kepemilikan airsoft gun ini sendiri juga memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, dan memang peruntukannya jika sesuai dengan aturan yang berlaku adalah untuk kepentingan olahraga. Jadi seharusnya tidak boleh digunakan di luar arena keluarga atau olahraga maksud kami, atau pada saat olahraga itu berlangsung. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan, sehingga ini juga yang akan menjadi pendalaman lebih lanjut terkait dengan motif, termasuk juga transaksi jual beli senjata airsoft gun ini terhadap seseorang yang berinisial E. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Truno Yudo, yang mengatakan bahwa memang saat ini masih dilakukan pendalaman terkait dengan keterangan seseorang yang berinisial E tersebut. Keterangan masih berasal dari keterangan pelaku saat ini, sehingga ini masih perlu didalami. Apakah memang benar ada seseorang yang berinisial E, kemudian dicari tahu lebih dalam terkait dengan identitas si inisial E ini sendiri. Jadi nanti ketika memang sudah mendapatkan keterangan yang cukup, mendapatkan bukti yang cukup, barulah kemudian pihak kepolisian ataupun penyidik ini akan menindaklanjuti begitu. Jadi sampai saat ini memang dikatakan oleh Kombes Pol Truno Yudo masih harus mendalami dan juga mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan seseorang yang berinisial E ini sendiri. Itu setidaknya 2 poin utama yang kami coba rangkum dari press conference semalam yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Mercy. Triksi, tadi Anda menyebut polisi juga akan mengembangkan ke arah mengejar penjual senjata dan juga plat nomor palsu. Lantas bagaimana dengan jeratan hukum terhadap pelaku yang dikenakan oleh polisi, Triksi? Ya, mengingat bagaimana ada beberapa hal yang sudah terbukti begitu ya dari laporan, termasuk juga dari pemeriksaan terhadap pelaku maupun juga terhadap pelapor. Ada 3 hal yang sebenarnya sudah terbukti dari laporan tersebut. Yang pertama, pelaku ini terbukti melakukan kekerasan ataupun juga penganiayaan, ada intimidasi yang terjadi di dalam kasus tersebut atau yang sudah ditunjukkan melalui video tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan penggunaan senjata yang dilarang. Seperti yang diketahui, airsoft gun ini juga memiliki persyaratan untuk kemudian bisa dimiliki. Yang ketiga adalah penggunaan plat nomor dinas Polri secara ilegal atau tidak sesuai peruntukannya. Jadi 3 hal ini sudah terbukti begitu terhadap pelaku yang dilakukan dari sejumlah alat bukti juga yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan untuk pasal yang disangkakan ini adalah pasal 352 KUHP terkait dengan penganiayaan ringan dan atau pasal 335 KUHP tentang pengancaman, dan satu lagi adalah undang-undang darurat yang ancaman pidananya adalah kurang lebih selama-lamanya 20 tahun penjara. Jadi itu setidaknya yang disangkakan kepada pelaku, yakni David Yulianto, dan tentu saat ini masih terus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk baik dari motif pelaku sendiri termasuk juga pengembangan dari kasus ini sendiri untuk pemasok, termasuk juga
transaksi jual beli dari plat palsu, termasuk juga dari senjata airsoft gun yang sudah dilakukan baik oleh David termasuk juga oleh seseorang yang berinisial E itu sendiri. Mercy. Polisi tangkap penodong pistol ke sopir taksi online. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.